suara paket. Ini guys, ini saat kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini kan. Bismillah, assalamualaikum guys, berjumpa lagi di channel Jonathan Update. Pantesan PDIP sangat geram dan tidak membela kadernya yang salah. Setelah viral video ingin merampok uang negara, rekam jejak kontroversi Wahyudin Moridu malah terungkap semua, yang semua bikin shock guys. Ya tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Kita udah ngutari gila begini ya. Jangan buat suara paket. Inilah nama video. Nanti kita main dan kita edit. Bos. Aman negara Makassar kita Ci. Guys, Kita hari ini bos. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja biar negara ini makin miskin. parah ini Membawa guys. hugel langsung ke Makassar menggunakan uang negara. Siapa Ji? Wahyudin Moridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, nanti 2031 berhenti UT, selama. Mana kau bersaudara? Bilang kita mau lewat. Aku coba merah. Ini guys, ini saat perjalanan naik pesawat ini guys. Atas viralnya sebuah konten video Rampok aja uang negara dari ini kan. Wahyudin Moridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari fraksi PDI Perjuangan. Pertama, kami. Selamat malam Mas Seno. Malam Mas Victor. Mas Seno, jadi apakah Wahyudin Moridu resmi telah dipecat oleh PDIP, Mas Seno? Ya, jadi kalau kita bicara kronologi, ini kan hari ini video itu bisa tersebar dengan begitu cepat, Mas. Dan kami juga baru mencermati ya viralnya video itu, baru tahu ada informasi soal video itu kurang lebih ya 1-2 hari terakhir. Bahwa kemudian ternyata dalam proses berjalannya waktu kami ketahui bahwa video itu ternyata sudah dibuat lama di bulan Juni, tapi tentu viralnya baru-baru ini. Dan kami nggak usah eksplorasi dalam-dalam ya, nggak usah investigasi dalam-dalam, nggak usah klarifikasi. Saat melihat video itu saja, buat kami ini sudah keterlaluan. Itu sudah banyak dari internal kami pun yang merasa bahwa ini tidak bisa dibenarkan. Ini nggak usah denial mengatakan ABCD, ini udah nggak benar. Gitu. Apapun yang terjadi fakta sesungguhnya. Maka setelah dilakukan proses investigasi internal, kemudian kemarin dari DPD dan DPC partai struktural di Gorontalo sudah melakukan pemanggilan dan klarifikasi kepada yang bersangkutan, maka hari ini sudah diberikan rekomendasi kepada bidang etik dan kehormatan partai agar diberikan sanksi, dan sanksinya tegas berupa pemecatan. Nah, itu sudah clear dilakukan oleh partai karena kami anggap ini sudah satu, itu tidak sesuai dengan situasi hari ini yang mana dunia menghadapi berbagai kesulitan, rakyat menghadapi berbagai kesulitan, dan sebagai seorang pejabat publik tentu tidak pantas dari segi etika moral manapun untuk melakukan tindakan yang seperti itu. Yang kedua juga saya rasa apapun yang disampaikan itu sangat berlawanan dengan segala ajaran yang telah disampaikan, prinsip-prinsip berpartai yang disampaikan dan diajarkan oleh PDI Perjuangan. Sehingga buat kami tidak ada kata lain selain ya sudah dipecat. Oke, kita apresiasi PDI Perjuangan telah mengambil tindakan yang tegas terhadap kader yang melanggar kode etik begitu ya Mas Seno. Mas Seno, kalau video itu ternyata tidak direkam dalam waktu dekat beberapa waktu lalu, tapi ternyata berbulan-bulan lamanya. Apakah di internal DPP PDIP sempat dibahas atau tersebar isu mengenai ini atau sebelumnya seperti apa, Mas Seno? Ya, karena ini juga berkembang sangat cepat ya. Jadi kita juga tentu saja harus mengambil suatu respon yang cepat berkaitan dengan dinamika yang berkembang. Kami juga mendengarkan dengan sangat seksama terkait apa yang terjadi di tengah masyarakat, berbagai percakapan. Dan kami harus mengucapkan terima kasih kepada publik yang senantiasa mengawal seluruh kader-kader PDI Perjuangan di berbagai penugasan, termasuk di legislatif. Sehingga informasi seperti ini bisa kami dapatkan dengan cepat hari ini gitu. Tetapi soal secara mendalam, kenapa motif video itu dibuat, kapan dan siapa yang menyebarkan gitu, saya rasa hari ini ada kewenangan
Badan Kehormatan DPRD Gorontalo ya, yang sudah melakukan investigasi juga. Kita menghormati kewenangan itu, tetapi dalam konteks kewenangan PDI Perjuangan sebagai partai induk yang bersangkutan, saya rasa kami sudah cukup melihat statement itu dan mengambil suatu kesimpulan bahwa ini tidak bisa dibenarkan dan ditoleransi. Oke, Mas Eno, soal pergantian antar waktu, siapa yang telah disiapkan oleh PDI Perjuangan menggantikan Wahyudin ini, Mas Eno? Ya, kalau kami ikut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saja ya Mas. Artinya untuk ada PAW yang dilakukan oleh partai, saya rasa itu nanti akan kami membaca dan memberikan rekomendasi kepada KPU berdasarkan suara terbanyak berikutnya yang di bawah beliau. Nanti kita tinggal cermati siapa dan kita akan mengikuti mekanisme dan prosedur yang berlaku. Oke. Usut punya usut, Mas Eno, wanita penyebar video viral ini berinisial D dengan alasan menyebarkan video karena Wahyudin menolak menikahinya. Izin klarifikasi dari DPP PDIP, apakah informasi ini benar atau tidak, Mas Eno? Ya, kalau bahkan sampai inisial sudah ketemu ini lebih cepat Mas Victor bahkan ya untuk mencari tahu itu daripada mungkin banyak teman-teman yang lain. Sehingga saya rasa ini kami masih terus mengumpulkan berbagai informasi, tapi kami tidak mau terjebak pada gosip politik. Apapun yang jadi motif personal beliau gitu, kami akan serahkan, itu terserah urusan yang bersangkutan. Tapi buat kami saya rasa ini sudah clear di PDI Perjuangan, kami tidak mentoleransi hal-hal seperti ini. Hari ini fokus kami adalah untuk terus sensitif menjadi seluruh partai kami minta, seluruh kader partai kami minta untuk sangat sensitif terhadap apa saja yang terjadi di tengah masyarakat. Kalau kira-kira hari ini tindakan-tindakannya tidak mencerminkan hal semacam itu, maka partai memberikan suatu perhatian yang sangat keras, bahkan tidak segan-segan untuk melakukan atau memberikan sanksi. Saya rasa itu yang menjadi sikap kami hari ini, Mas. Ya, Mas Eno, apakah sejauh ini PDIP mencium aroma ada partai yang kontra dengan PDIP hendak menjatuhkan nama baik atau mencoreng PDIP atau seperti apa? Apakah Anda mencium aroma-aroma tersebut di dunia politik? Ya, hari ini kan kalau bicara pengawasan ya Mas, di masyarakat dan di publik itu bukan hal yang susah. Apapun yang dilakukan oleh siapapun, anggota pejabat publik, kader partai, politisi, maupun siapapun yang mendapatkan amanat dan tanggung jawab rakyat, maka harus siap dengan konsekuensi logis dan tidak logisnya. Salah satu konsekuensi yang paling jelas adalah ya harus siap kapanpun apapun tindakannya itu diawasi oleh banyak mata, banyak orang. Maka ini menjadi suatu peringatan dan kami berikan peringatan bagi seluruh kader yang lain, bahwa tanggung jawab dan amanat yang didapatkan pada saat menjabat itu asal dan sumbernya adalah dari rakyat. Oleh karena itu tidak boleh kita sewenang-wenang, nggak boleh kita sembarangan gitu berceloteh yang menyakiti hati banyak orang, yang tentu saja itu tidak selaras dengan apa yang menjadi janji dan sumpah pada waktu dilantik. Oke, jadi ini ada berita guys, ternyata jejak Wahyudin Mauridu, anak mantan bupati, pernah tersandung kasus narkoba guys. Ini jejak rekamnya guys. Nama anggota DPRD Provinsi Gorontalo Wahyudin Mauridu kini lagi tren di seantero Gorontalo guys. Itu berkat video rampok uang negara yang viral di media sosial. Sungguh memang tak beradab sebagai pejabat publik berucap seperti dalam video itu menurut banyak orang. Tak heran jika hujatan dan desakan publik agar Wahyudin Mauridu segera mundur dari jabatannya sebagai anggota DPR Provinsi Gorontalo begitu kencang. Nah, setelah ditelisik, ternyata Wahyudin Mauridu ini tercatat pernah duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Bolemo periode 2019-2024. Kader PDIP ini juga merupakan anak dari mantan Bupati Bolemo Darwis Mauridu. Namanya menanjak di dunia politik memang karena ayahnya saat ini menjabat bupati sehingga langkahnya mulus ke Parlemen Bolemo. Di media tahun 2020 silam, tepatnya 18 Maret, Wahyudin yang saat ini duduk sebagai anggota DPRD Bolemo ini ternyata pernah tersandung kasus narkoba. Dia bersama rekannya ditangkap di Jakarta di salah satu hotel elit Mangga Besar. Beruntung kala itu Wahyudin hanya menjalani rehabilitasi selama 3 bulan. Beruntung pula reputasi politik Wahyudin tak luntur. Dia masih dipercaya untuk duduk di DPRD Provinsi Gorontalo dari Dapil Bolemo pada Pileg 2024 dengan perolehan suara 5.654 suara saat PSU Dapil Bolemo untuk DPRD Provinsi Gorontalo guys. Nah, jadi mungkin itu guys rekam jejaknya yang ternyata sebelumnya sudah tersangkut kasus narkoba guys. Jadi memang layak untuk partai PDIP untuk segera untuk memecatnya karena tidak ada alasan lain, tidak ada pembelian lain karena sudah melakukan kesalahan yang besar. Jadi mungkin itu guys yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentar bawah ini ya guys. Saya izin dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.